warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM G0121327 Peternakan A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hipotesis. Nah, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan sebenarnya. Selanjutnya, hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian pendapat yang ditujukan kepastian. Dan adapun langkah hipotesis, berikut ini langkah-langkah pembuktian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis, dua menentukan cara pengakar alfa, yang ketiga menentukan kriteria pengujian, yang keempat menentukan nilai uji statistik, yang kelima membuat kesimpulan. Nah, hipotesis di sini ada tiga bagian, yaitu pengujian. Hipotesis adalah rangka prosedur statistik yang peneliti dapat menggunakan data sampel guna menarik kesimpulan tentang suatu populasi. Angka ini menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Adapun cara penyusunan hipotesis. Hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif atau tidak normatif. Variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Dan adapun bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis berhubungan erat dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, ada tiga macam rumusan masalah, yaitu yang pertama rumusan masalah deskriptif atau variabel mandiri, yang kedua rumusan komparatif atau perbandingan, yang ketiga asosiatif atau hubungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan peluang. Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Peluang juga sering digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Dan adapun rumus peluang adalah P besar dalam kurung A besar baris kurung sama dengan N kecil dalam kurung A besar dan baris kurung N kecil dalam kurung S di baris kurung, yaitu pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Membahas mengenai peluang tidak terlepas dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Dan adapun peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian yang diawali dengan kejadian bersyarat, misalnya dalam lemparan dua koin logam secara bersamaan. Peluang munculnya mata uang dengan kedua sisi berupa angka dan salah satu sisi muncul angka. Nah, selanjutnya distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah sebuah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang
peluang binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak 6 kali. Yang kedua, setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan yang lain, atau saling